Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Isnaniah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahasa. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang berkenan menyimak video kami. Sebelumnya kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Jumul Putri dengan NIM 206151104, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Perkenalkan nama saya Korina Dira, NIM 206151131. Perkenalkan, nama saya Aisyah yang Sirat, NIM 206151133. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kata zaman atau zaman. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa zaman adalah kata yang benar, sementara yang lain menganggap zaman sebagai kata yang benar. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata yang benar adalah zaman. Jadi bila ada yang bertanya mana yang benar, maka kata zaman adalah jawabannya, bukan zaman. Arti kata zaman menurut KBBI adalah masa atau jangka rentang waktu tertentu di masa lalu atau masa sekarang, bisa panjang atau pendek. Misalnya, zaman batu, masa di mana manusia menggunakan batu sebagai perkakas utamanya. Zaman dulu, masa yang sudah lama berlalu atau dalam rentang belasan atau puluhan atau ratusan tahun. Zaman perunggu, masa sesudah zaman batu di mana manusia mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari perunggu. Baik, bisa dilihat teman-teman, di atas ini sudah ada gambar yang tertuliskan jajanan kit zaman old. Di sini kita akan membahas mengenai bahasa kit bahasa Inggris di bahasa Indonesia, artinya anak. Nah, di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI, kita tidak boleh mengagungkan bahasa asing. Jadi yang benar adalah penggunaan kata anak. Berikutnya yang kedua, sama seperti tulisan kalimat pada yang pertama di atasnya. Yang di bawah adalah kalimat kata all menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia tua atau lama. Nah, menurut KBBI yang tepat adalah dahulu. Jadi teman-teman, seharusnya tulisan di atas ini, gambar di atas ini, jajanan anak zaman dulu atau dahulu, bukan jajanan kit zaman old. Itu salah ya teman-teman, jangan ditiru. Oke, selanjutnya di sini saya menemukan satu kesalahan yang terdapat di area kampus, tepatnya di parkiran blok 13 samping gedung FAB. Nah, saya menemukan satu kesalahan ini di plang atau tiang rambu-rambu peringatan yang telah dipasang mungkin sejak dari dulu. Nah, untuk tiang atau rambu-rambu itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini terdapat satu kesalahan di mana kata singkatan tidak ini disingkat menjadi TDK. Ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan maupun tata cara penulisan dalam singkatan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, harusnya atau seharusnya ini plang ini diganti dengan kata-kata yang lebih tepat menggunakan kaidah ataupun tata kepenulisan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya bisa kita lihat tulisan di atas, yaitu vermak.
Penulisan Vermak tidak baku karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baku adalah permak, menggunakan abjad P bukan V. Selanjutnya ada tulisan warung. Nah, bisa kita lihat tulisan warung sangat tidak baku. Jika kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan warung yang benar adalah warung. Tidak menggunakan abjad O dan P, tapi menggunakan U. Mungkin pemilik warung ingin pembelinya tertarik dengan adanya tulisan warung tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada tulisan praktek dokter. Bisa kita lihat di sekitar jalan pasti ada tulisan praktek dokter. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan praktek itu salah karena yang benar adalah praktik menggunakan abjad I bukan E. Nah, teman-teman, kita harus sangat teliti dalam menggunakan abjad bahasa Indonesia. Pada gambar di samping terdapat tulisan bakso dan mie ayam RP 5000. Penulisan kata mie sering kita jumpai di sekitar kita, padahal kata MIE adalah kata yang tidak baku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang baku adalah mie, MI tanpa huruf E, di mana artinya adalah bahan makanan yang berasal dari tepung yang dibentuk seperti tali. Selanjutnya terdapat papan petunjuk parkiran gratis khusus customer JNT. Bisa kita lihat bahwa kata customer merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pelanggan atau konsumen. Nah, di sini jelas tidak sesuai ya teman-teman. Sedangkan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelanggan, yang artinya pengguna jasa dari JNT. Biasanya kita boleh menggunakan bahasa asing di dalam penggunaan bahasa Indonesia, namun bisa ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya terdapat kata saus cabai extra hot Lombok Gandaria. Di tulisan botol saus cabai ini terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata ekstra di mana penulisannya tidak baku. Dan yang baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ekstra, EKSTRA bukan ekstra atau EXTRA. Yang kedua adalah kata hot yang berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, di mana dalam bahasa Indonesia artinya panas atau pedas. Nah, yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa langsung menggunakan kata pedas karena lebih baku dan sesuai dengan bahasa Indonesia. Dan jika digabung antara dua kata tersebut yaitu extra hot, seharusnya menggunakan kata sangat pedas sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia lainnya. Nah, yang ketiga, penulisan merek sausnya juga menggunakan bahasa daerah, yaitu Lombok biasanya dari bahasa Jawa, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku dari kata Lombok adalah cabai. Biasanya cabai ini digunakan campuran untuk membuat sambal. Gambar selanjutnya terdapat pamflet barbershop potong rambut dewasa, anak-anak menerima mesek kepala, coloring rambut, cuci rambut. Nah, dari pamflet itu sudah jelas ya teman-teman, terdapat beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur menggunakan bahasa asing. Yang pertama, kata barbershop. Nah, kata itu merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang di dalam bahasa Indonesia artinya tukang potong rambut. Sedangkan di bawah kata itu sudah terdapat tulisan potong rambut. Jadi tidak sinkron apabila menggunakan dua kata dan dua bahasa yang artinya sama dalam satu pamflet. Kita harus bisa memilih yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu potong rambut. Nah, yang kedua ada kata meseks, yang artinya pijat. Nah, meseks ini juga berasal dari bahasa asing. Seharusnya dalam pamflet itu tidak menggunakan kata meseks, melainkan menggunakan kata pijat. Karena sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia dan tentunya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, terdapat kata coloring. Nah, di sini jelas sekali bahwa kata coloring merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang di dalam bahasa Indonesia artinya mewarnai rambut. Seharusnya di dalam pamflet itu langsung saja menggunakan kata warna rambut atau mewarnai rambut karena lebih sesuai dengan kaidah kebahasaan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dari satu pamflet saja kita bisa menemukan berbagai macam kesalahan penggunaan bahasa Indonesia.
Nah, berarti sangat disayangkan masih banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang belum memahami atau masih minimnya pemahaman mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.